ketentraman batin masyarakat nih yang akan menyelenggarakan ibadah kurban, diperlukan tentunya langkah-langkah antisipatif ya agar hewan kurban yang disembelih ini betul-betul memenuhi persyaratan dan juga tentunya sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Di antaranya melalui pemeriksaan kesehatan dan juga kelayakan sebagai hewan kurban. Nah, untuk itu beberapa hal yang telah kami lakukan. Yang pertama ada tujuan meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan kurban ini, ya baik melalui sistem maupun melalui checkpoint ya. Persiapan hewan kurban ini kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Betul. Jadi Kementerian Pertanian itu sudah melakukan bulan vaksinasi untuk PMK itu di bulan Februari Maret. Jadi alhamdulillah untuk capaian vaksinasi kita juga cukup tinggi. Jadi insya Allah dengan lalu lintas meskipun tingginya lalu lintas itu juga ternak-ternak yang ada di Jawa Barat itu sudah terproteksi lah. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah kita mempersiapkan petugas. Kita tadi pagi kita melepas secara resmi tim pemeriksa kesehatan hewan kurban. Jadi diperkirakan ada 1.400 personil yang terlibat. Yang paling terkecil mungkin ya hadisnya kan syar'inya tuh. Syar'inya tuh ketika memilih hewan kurban pilihlah yang tidak sakit. Nah, itu kan. Jadi pilih aja yang sehat gitu kan, harusnya sehat. Meskipun gejalanya ringan atau gejala berat ya tetap sakit. Juru sembelih halal, atau kita sebutnya juleha nih. Juleha ya. Juru sembelih halal, namanya juleha. Juru sembelih halal ini sebetulnya mereka bersertifikat ya untuk menjadi hewan kurban. Dan tentunya ini kita perlu melakukan sosialisasi medianya, sangat penting ya supaya masyarakat memang betul-betul bisa memahami bagaimana sebenarnya penyembelihan hewan kurban. Melihat kondisi ya, kalau melihat kondisi ini kondisi sekarang itu sangat jauh berbeda dengan sekarang lebih banyak dan pemerintah teman-teman di kabupaten kota juga sudah mengatur itu. Ada beberapa kabupaten kota yang hanya harus izin dulu ke pemerintah aturan dan segala macam. Dan sekarang bagaimana cara memilih hewan yang sehat? Yang jelas yang ada tandanya bahwa itu sudah diperiksa sehat, itu aja sih sebetulnya. Teman-teman kita bekali ini dengan stiker nih. Teman-teman kita bekali dengan stiker ketika memeriksa dan minum itu hewan itu sehat, mereka akan menandai hewan itu bahwa itu sudah diperiksa. Masyarakat supaya lebih teliti di dalam memilih hewan kurban. Jadi belilah di lapak yang memiliki izin tadi ya, dari positif juga ada label ya, jadi ada label juga dan dipastikan memang hewan kurban yang dijual ini sudah memiliki tadi surat keterangan kesehatan hewan. Nah, itu penting ya. Jadi kita tidak ada salahnya ngecek gitu, ini sudah punya surat keterangan kesehatan hewan belum? Jadi karena itu sudah diperiksa ya, sudah sehat dan atau ada tanda sehat dari dokter hewan. Nah, itu mungkin itu penting sekali. Nah, kemudian juga kita sudah melakukan pelatihan. Nah, ini penting ya. Ini yang paling penting. Pelatihan bagaimana tata cara pemotongan hewan kurban. Nah, kita ada balai pelatihan peternakan dan ketahanan pangan ya. Ini BKM ini kita latih ya untuk bisa melakukan pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya. Akan terjun langsung untuk memeriksa hewan ternak kurban ini. Jadi dari personilnya dari DKPP Provinsi Jawa Barat sendiri di bawah kepemimpinan Bu Kadis, kemudian dari kabupaten kota, kemudian dari kita juga ada bantuan dari organisasi profesi, organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan kemudian para medik veteriner. Kemudian juga kita dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran hewan yang ada di 2 perguruan tinggi di Jawa Barat, yaitu di Universitas Padjadjaran dan kemudian di Institut Pertanian Bulog. Jangan beli hewan yang belum dicek kesehatannya. Mari kita jalankan ibadah kurban ini secara khusyuk. Karena insya Allah kita juga akan berupaya secara keras untuk menjamin ketentraman batin masyarakat.